Shalom saudara dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberikan pinjamannya, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Demikianlah jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau memutuskan hidup takut akan Tuhan, mengambil keputusan yang tepat dan sangat menyukai firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan renungan ini. Tuhan sumber segala hikmat, sumber segala kekuatan, sumber segala pertolongan. Bukalah mata kami sehingga kami bisa melihat keajaiban-keajaiban di dalam Taurat-Mu. Dan menjadi pribadi yang melakukan perbaikan dalam sistem keluarga. Lembaga rohani ilahi pertama yang Engkau dirikan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dalam tema sikap yang benar ketika kita mengalami disiplin Allah. Usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu. Ini dituliskan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ayat ini adalah petunjuk Tuhan bagi bangsa Israel yang terpaksa harus dibiarkan Tuhan mengalami masa pembuangan selama 70 tahun di Babel. Mereka mengalami pembuangan oleh karena berulang kali Allah menasehati mereka agar mereka jangan menyembah berhala, jangan menyembah para Baal, para dewa-dewi, patung-patung atau Allah-Allah buatan tangan manusia belaka. Punya tangan tapi tidak bisa memegang. Punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Karena memang pada dasarnya Baal itu bukanlah makhluk hidup. Walaupun bangsa Israel ini harus hidup di dalam pembuangan karena kedegilan hati mereka, namun Tuhan tetap memberikan petunjuk-petunjuknya sebagai berikut yang ditulis dalam Yeremia 29 ayat 5-7. Yang pertama, walau di tempat pembuangan itu, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Yang ketiga, ambillah istri untuk memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Yang keempat, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Yang kelima, usahakanlah kesejahteraan kota. Yang keenam, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Janganlah mau diperdaya oleh nabi-nabi palsu, oleh juru tenung dan para pemimpi palsu yang menyesatkan. Sebab mereka bernubuat demi nama Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah mengutus mereka. Jadi, saudaraku, walaupun dalam pembuangan, Tuhan minta Israel jangan khawatir. Apabila sudah tepat pada waktunya, sudah tepat waktunya Tuhan, maka Ia akan menggenapi. Ia akan menepati semua janjinya dengan mengembalikan mereka kembali ke negeri Kanaan. Sebab firman Tuhan berkata lagi dalam Yeremia 29 ayat 11-14. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, bahkan mereka yang tidak mau dibuang, yang masih tinggal di Yerusalem, Tuhan berkata bahwa mereka akan habis dimakan pedang. Dan kepada nabi palsu Semaya orang Nehelam yang telah bernubuat palsu dan yang mengajak Israel murtad, mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi, walaupun Israel masuk dalam pembuangan, semua itu untuk memberikan didikan kepada mereka, agar mereka berpaling kepada Allah yang benar, menyembah Allah yang benar, mencari dan mengandalkan Allah yang benar saja di dalam hidup mereka. Dan terbukti, Allah memberikan janji sebagai berikut. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pernahkah dewa-dewi itu memberikan rancangan? Sesungguhnya tidak ada, karena mereka bukanlah makhluk. Yang kedua, Allah mau memberikan kepada mereka masa depan yang penuh harapan, walaupun harus melewati masa disiplin, karena rancangan Allah damai sejahtera. Yang ketiga, apabila mereka berseru di tengah-tengah masa disiplin ini, apabila mereka berdoa di tempat pembuangan, di tempat masa disiplin, Allah akan mendengarkan doa mereka dan mengizinkan mereka apabila mencari Allah dengan segenap hati, menanyakan Allah, rindu mengenal Allah dengan segenap hati, Allah akan mengizinkan dirinya untuk ditemui. Doa akan dikabulkan dan Allah akan memulihkan keadaan mereka. Allah akan mengumpulkan mereka kembali ke negeri asal mereka, dari mana Allah telah membuang mereka. Saudara, ini suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita pada masa ini. Kalau kita aplikasikan bagi keluarga, jika berulang kali Allah telah menegur dan memperingatkan kita, baiklah kita berpaling dan bertobat. Jika tidak, maka Ia dalam kasih-Nya akan mengizinkan kita mengalami kesukaran-kesukaran, yang semua itu bertujuan membuka telinga kita untuk mendengar suaranya. Membawa hati kita yang keras lembut kembali untuk mau patuh dan taat hanya kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Dan yang jelas, Ia berjanji apabila kita mau berdoa dan mencari wajah-Nya sungguh-sungguh, maka Ia berkenan ditemui. Ia berkenan menjawab doa-doa kita dan memulihkan keadaan kita. Jadi, jalani disiplin yang Allah berikan dan ikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Pasti jika sudah genap waktunya Allah, kita pun akan keluar dari disiplin itu dan kembali menikmati pertolongannya seperti semula. Sekali lagi, aplikasikan kebenaran ini ke dalam hidup rumah tangga kita. Yang pertama, usahakan selalu kesejahteraan keluarga, di mana kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Dan berdoalah selalu bagi keluarga-keluarga kita,
anggota keluarga kita masing-masing. Agar tiap-tiap individu yang kita gembalakan dalam keluarga mampu melakukan tugas-tugas Allah yang telah Allah tetapkan dalam firman-Nya. Karena Allah tidak akan ubah sistemnya. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan sistemnya. Sebagai suami, engkau adalah imam di dalam keluarga. Betapa indah jika di dalam keluargamu terdengar selalu ucapan berkat imamat dari Allah Tritunggal melalui dirimu. Para istri jadilah penolong. Anak-anak jadilah anak-anak yang taat. Saya percaya jika strukturnya kita penuhi, Allah tidak akan tega membiarkan kita dibantai oleh musuh. Yang kedua, berpalinglah kepada Allah sungguh-sungguh. Jangan ada Allah lain di dalam hidupmu. Jangan ada hal lain yang menempati tempat nomor satu selain Allah. Mungkin pekerjaan, mungkin karir. Apalagi kalau dosa. Batalkan semua itu. Berpaling kepada Allah. Allah sumber. Dan yang terakhir, Allah berjanji mendengar doa-doa kita. Allah berjanji memulihkan keadaan kita sebagaimana seharusnya. Struktur dan sistem keluarga yang sehat yang telah Allah berikan di dalam firman-Nya bisa akan berfungsi kembali dan ditegakkan di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Inilah kerinduan hati kita. Bagi Israel, dia sangat rindu dari tempat pembuangan dikembalikan ke Kanaan. Dan Allah penuhi itu ketika mereka sudah genap waktunya. Sekali lagi, sebagaimana Israel dikembalikan oleh Tuhan ke negerinya setelah mengalami masa pembuangan, demikian Tuhan mampu memulihkan sistem keluarga kita yang telah rusak dan hancur oleh dosa. Ketika ada perpalingan hidup kepada Allah, pasti dipulihkan. Jadi, berdoalah dan usahakanlah kesejahteraannya. Amin. Kita berdoa sebelum berpisah. Tuhan, kepada Muhammad serahkan firman ini. Walaupun ini adalah merupakan firman untuk Israel sebelum mereka dibuang, kami dapat aplikasikan ke dalam rumah tangga kami yang porak-poranda, yang tidak teratur dan tidak tertib, tidak sesuai dengan sistem yang Tuhan tetapkan. Jika ada kesukaran-kesukaran yang dialami saat ini, Tuhan, biarlah firman ini mengembalikan mereka. Berseru kepada Tuhan karena rancangan Tuhan damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa